coaching ya di kelas. Untuk hari ini Bapak di SMP Negeri 2 Tepat saja gitu Bapak ya. Kita tadi Bapak menjelaskan mengenai literasi dan etika kecerdasan artifisial di 23 mengenai coding. Oke Bapak, tadi setelah saya lihat ketika Bapak mengajar di kelas, alhamdulillah sebenarnya Bapak itu semuanya itu sudah baik Pak ya, sudah alhamdulillah sudah semua sintak tuh sudah sesuai. Hanya ada beberapa saja tadi Pak yang mungkin kelewatan, apa karena Bapak grogi mungkin ya, karena siswa baru mungkin Pak ya, biasanya ngajar di sekolah, oh ini kenal gitu, atau di sini tidak kenal dengan siapa-siapa gitu Pak ya, mungkin seperti itu. Nah tadi yang pertama bagian persepsi, bagian pendahuluan juga Bapak sudah ada menyiapkan fisik serta didik, bahkan Bapak sudah ngajak mereka tadi itu berdiri untuk yel-yel seperti seperti itu biar tidak kaku gitu kan, biar bisa menyesuaikan diri dengan Bapak. Itu bagus sekali Pak ya, itu juga luar biasa. Nah hanya saja tadi Bapak itu mungkin sedikit keliru atau lupa mungkin Pak mengaitkan materi kita hari ini dengan sebelumnya. Betul. Karena tadi sempat kepikiran tuh langsung lewat aja, langsung ke tiba-tiba mau ke tujuan pembelajaran. Iya benar ya. Jadi fokus ke situ, benar iya, gara-gara sintaknya. Iya, gara-gara sintak gitu kan. Jadi lupa mengaitkan dengan materi pembelajaran sebelumnya, padahal harus berkesinambungan pembelajaran kita. Itu aja sih sebenarnya catatannya Pak ya. Untuk bagian pendahuluan ini udah luar biasa, hanya saja itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki seperti itu, jangan sampai lupa lagi untuk mengaitkannya itu. Untuk ini mengajukan pertanyaan, udah juga Bapak udah mengajukan pertanyaan, udah bikin pertanyaan pemantik ke mereka, jadi mereka tahu oh apa itu deepfake, apa sih materi yang akan kita bahas, sudah Bapak jelaskan, udah bagus Pak ya. Bapak juga sudah menjelaskan materi pembelajarannya, sudah sangat rinci sekali Bapak jelaskan. Terus Bapak sudah mendemonstrasikan juga ya sesuatu yang terkait dengan materi kita tentang deepfake ini, sudah Bapak jelaskan semua gitu ya. Kemampuan serta didik juga udah, kerja kelompok tadi ya, individu Bapak bagi LKPD, terus mereka mengerjakan tugasnya juga itu sudah Bapak lakukan dengan sangat baik gitu, sudah sangat terstruktur sekali Pak ya. Tujuan pembelajarannya juga tadi alhamdulillah sudah Bapak jelaskan tadi Pak ya. Di sini tadi ada bagian tujuan pembelajaran sudah Bapak jelaskan. Pada saat menyanyikan Indonesia Raya juga Bapak tidak lupa, karena mungkin ini baru Pak ya, kita harus wajib menyanyikan Indonesia Raya kan, binasionalisme. Iya, binasionalisme, Bapak tidak melupakan itu sudah luar biasa banget Pak ya. Manfaatnya udah, nah kesepakatan kelas juga alhamdulillah tadi sudah Bapak jelaskan ke mereka. Mungkin ada sedikit kendala nggak Pak bikin kesepakatan kelas karena posisinya kan Bapak pertama kali betul. gitu kan? Sebenarnya mereka mungkin canggung juga mau tanya segan, iya. kan? Atau mau apa juga segan, tapi sejauh ini sih bijak lah mereka jadinya sepakat. Ya memang tujuannya ya tertib, mungkin biar mereka tuh nggak mengganggu kawan. Iya, dan pembelajaran Pak ya. Tadi alhamdulillah juga muridnya udah aktif gitu ya, walaupun mereka baru ketemu Bapak udah bisa aktif gitu, udah sedikit tidak canggung. Mungkin kan di awal sudah Bapak kasih ice breaking di awal kan sama mereka, jadi mereka udah enjoy sama Bapak. Itu bagus sekali Pak ya, bisa dipertahankan. Pertanyaan pemantik juga dari dia, mereka juga antusias tadi Pak ya pada saat pertanyaan pemantik. Materi juga sudah Bapak jelaskan secara rinci, itu bagus sekali. Jadi mereka tuh lebih paham kan itu mengenai deepfake. Lalu Pak, Bapak tadi sudah melaksanakan pembelajaran secara rutin itu udah aman Pak ya. Untuk penilaian juga, kira-kira Bapak ada kendala nggak Pak pada saat melakukan penilaian kepada mereka ya? Kalau pas penilaian tadi setelah saya berikan KPD ya, penilaian itu ya kayaknya sih bingung untuk melihat antusias siswa tuh, ada sebagian kurang respon ya. Daripada akhirnya sih tetap di ini juga pada saat mereka presentasi kita bagus kok, bisa berbagi tugas mereka. Cuman penilaian yang saya agak ribet itu ya karena memang benar lah penilaian itu memang harus detail dia gitu. Saya lebih kan per kelompok tadi, cuman individunya harusnya sebelumnya tadi di awal itu ada juga saya siapin harusnya assessment buat awal. Oh iya benar sekali Pak ya. Untuk di sini semua materinya sudah runtuh, tadi itu hanya satu tadi Bapak lupa mengaitkan materi pembelajaran. Lalu ada lagi nih Pak, Bapak ternyata lupa mengumpulkan hasil kerja mereka Pak ya.
KPD tadi. Sama, bukan gitu. Sama aja ternyata kita lupa Pak ya. Gara-gara terpaku ke waktu. Iya, benar. Kalau mau selesai, nanti belakang aja. Oh, itulah, kelewat. Ya, kelewat kita perbaiki lah ya ke depannya biar lebih ada mereka mengumpulkan, karena itu kan untuk portofolio kita juga Pak ya, untuk asesmen kita, penilaian kita juga begitu Pak. Oh ya Pak Dedi, Bapak kan baru nih di sekolah kami kan baru saat ini pertemuan pertama tiba-tiba langsung mengajarkan seperti itu. Gimana sih Pak? Ada nggak kendala gitu Pak selama proses pembelajaran di kelas tadi? Kalau saya itu sebenarnya apa ya, yang jadi hal itu karena kita nggak mau menguasai kelas kan. Iya. Karena pertama situasinya berbeda, lalu atmosfernya itu mereka tuh belum kenal, jadi respon itu agak sedikit ada canggungan. Iya. Tapi kalau untuk proses belajar oke lah, nggak masalah. Lalu saya juga masih kadang salah menyebut nama siswa nih karena nggak betul kenal kan. Tapi ada pengalaman terpenting yang bisa saya temukan dari mengajar setiap siswa itu, justru itulah tantangannya. Saya tidak kenal dengan siswa, jadi saya bisa lebih profesional. Itu Jadi salah tidak satu. ada ketimpangan Pak ya, Iya, adil kita adil. gitu. Dalam penilaian juga adil karena kita Betul. tidak kenal, oh itu bukan keluarga saya, itu bukan ini, misalnya itu saya kenal dekat misalnya kan enggak. Betul. Ya jadi itu paling kendalanya Pak ya. Tapi tadi saya lihat juga setelah proses pembelajaran, mungkin di awal memang Bapak agak sedikit gimana gitu ya, tapi lah setelah ke tengah, setelah mereka udah mengerjakan tugas penutup tuh udah baik sih Pak. Udah mereka sudah mulai enjoy dengan Bapak juga sudah santai dengan mereka, jadi tidak ada kecanggungan lagi. Itu udah luar biasa sih. Boleh nggak saya tanya Bu? Boleh. Kalau terkait tadi yang saya paparkan materi kan, Ya. apakah yang saya sampaikan itu sampai ke siswa dengan baik? Apakah suara saya kurang kuat? Atau medianya ini kurang jelas? Atau memang siswanya yang gimana gitu? Menurut kalian Ibu nih, karena ini kan lihat dari kita kan. Kalau untuk media yang Bapak tampilkan tadi ke siswa, sebenarnya materinya tuh sudah jelas semua Pak ya. Contoh-contohnya bakal Bapak ngasih contoh, Bapak suruh mereka maju ke depan. Oh lihat mana ini, Bapak suruh mereka tunjuk mana asli mana tidak, itu sebenarnya sudah bagus. Hanya saja saya dari belakang Pak ya. Mungkin faktor cahaya juga gitu pada saat menampilkan ya, beberapa slide ya. Dia tuh kayak gimana ya, tidak terlalu jelas gambarnya. Mungkin mereka harus maju dulu untuk melihat gambarnya ini, seperti itu. Berarti bagusnya tadi lebih baik contoh gambar ini Di print out print, aja ya. Di print out Siswa ya. gitu ya, dikasih ke mereka satu-satu gitu Pak ya, biar mereka lebih Detail. detail. Mungkin juga kan faktor papan tulis gitu Pak ya. Bisa. Jadi dari saya sendiri kelihatan Pak, tapi kurang jelas aja. Kalau untuk medianya sih aman sih Pak ya, sudah bagus, udah ada contoh gambarnya, ada video pembelajarannya tadi Pak ya. Penjelasannya Bapak juga sudah jelaskan sama mereka, tidak hanya ini mereka lihat video pembelajaran saja, tidak, sudah Bapak jelaskan, itu sudah bagus Pak ya. Hanya saja tadi mungkin kendala pencahayaan. Ya mana memang ruang kelasnya karena di tengah mungkin Pak ya, jadi agak sedikit gelap. Tapi secara keseluruhan Bapak sudah bagus Pak ya. Walaupun ada kendala cahaya tadi sudah Bapak atasi, Bapak suruh mereka maju, menjelaskan itu udah bagus Pak. Jadi itu menurut saya tidak gimana ya, tidak terlalu dipermasalahkan gitu Pak ya hal itu. Itu sih kendala teknis gitu, Pak. Sudah, oke. Untuk bagian penutup saya rasa tidak ada masalah Pak ya. Hanya saja tadi pada saat refleksi ya Bapak sudah bagus, Bapak mengajak mereka untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin tambahan sedikit aja Bapak ya, mungkin mereka kan sudah mengisinya melalui Google Form Pak ya. Nah mungkin pada saat mengisi refleksi sudah ada di Google Form, di LKPD-nya tidak perlu dilanjutkan lagi, mungkin itu aja sih Pak. Jadi mereka tidak bingung gitu mengerjakan Google Form dengan di sini gitu. Untuk Pak, ada kendala nggak Pak pada saat mereka mengecek gambar itu asli atau palsu menggunakan head moderation gitu? Ada kendala? Kalau untuk tadi pengecekan itu ya paling ya tadi terkait dengan signal Bu. Ya, benar. Tapi kalau untuk melihat gambar model yang fake tadi absen gitu ya. Rata-rata tahu Bu mana ngebedain mana yang fake, mana yang asli. Mana yang asli ya. Cuman kalau untuk aplikasi yang mungkin bertahap lah, karena kita kan hari ini kan lebih ke literasi sama
menganalisa efeknya itu sesuai modul 3. Ya, sambil mereka memperkenalkan ke mereka juga ternyata ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi ini kira-kira asli atau palsu seperti itu. Ya, Pak ya. Mungkin Pak ya untuk observasi Bapak hari ini sudah luar biasa sekali. Hanya aja beberapa tadi masukan yang sedikit kelupaan Pak ya, mungkin kedepannya bisa lebih diperhatikan lagi seperti itu. Intinya kita sama-sama belajar Pak ya, kita melihat Bapak mengajar, Bapak melihat saya mengajar, jadi kita tahu apa kekurangan diri kita masing-masing gitu Pak ya. Guru lah ya. Iya, sesama guru namanya berproses Pak ya, siswa Betul, belajar, betul, kita betul. juga belajar Siap, kan, siap. gak mungkin kita langsung jadi sempurna. Ya luar biasa sekali Pak Dedi ya. Oke. Terima kasih Pak Dedi, luar Sama-sama, biasa sama-sama. penjelasan Bapak tadi ke siswa kami juga. Alhamdulillah siswa antusias dengan pelajaran Bapak. Oke, itu aja mungkin Pak ya. Terima kasih Pak Dedi, ketemu Terima lagi. kasih Bu, sampai jumpa lagi Ya, di kegiatan pertemuan berikutnya. selanjutnya. Oke, terima kasih Bu.